Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Pada kesempatan kali ini, masih dari Sains Kelasku, tetap bersama dengan Ibu Wiji Utami. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran kita mengenai macam-macam adaptasi pada makhluk hidup. Kelangsungan hidup suatu organisme itu dipengaruhi oleh yang pertama adaptasi, yang kedua adalah seleksi alam, sedangkan yang ketiga adalah perkembangbiakan atau reproduksi. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Makhluk hidup yang beradaptasi akan mampu mempertahankan hidupnya, dan yang tidak mampu bertahan akan punah. Dalam peristiwa inilah alam akan berperan sebagai penyeleksi atau sering disebut sebagai seleksi alam. Sedangkan perkembangbiakan untuk melestarikan jenis dari makhluk hidup tersebut, sehingga kelangsungan hidupnya terjaga. Berdasarkan bentuknya, adaptasi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adalah fisiologi, sedangkan yang ketiga adalah tingkah laku. Macam-macam adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama pada burung. Bentuk kaki yang berbeda-beda pada burung disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Bentuk paruh pada burung juga beraneka ragam. Keanekaragaman bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Adaptasi morfologi pada serangga. Serangga untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. Contohnya mulut penghisap adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut penghisap untuk menghisap madu. Serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Mulut penjilat adalah lebah, sedangkan serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. Adaptasi morfologi pada unta. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Adaptasi hewan karnivora. Dia memiliki bentuk gigi secara khusus. Gigi hewan karnivora atau pemakan daging beradaptasi menjadi 4 gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa, serta gigi geraham dengan ujung pemotong yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Macam-macam adaptasi morfologi pada tumbuhan. Hidrofit yaitu tumbuhan yang penyesuaian diri dengan lingkungan berair. Contohnya teratai. Cara adaptasi hidrofit antara lain berdaun lebar dan tipis, serta mempunyai banyak stomata. Batangnya berongga berisi udara sehingga bisa mengapung. Xerofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Contohnya kaktus.
Cara adaptasi xerofit antara lain mempunyai daun berukuran kecil atau bahkan tidak berdaun, mengalami modifikasi menjadi duri, batang dilapisi lapisan lilin yang tebal dan berakar panjang sehingga berjangkauan sangat luas. Bentuk bunga tumbuhan juga dapat dianggap sebagai adaptasi morfologi. Bentuk bunga ini berkaitan dengan cara penyerbukannya. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga umumnya memiliki perhiasan bunga yang menarik. Tumbuhan insektivora, misalnya kantong semar, memiliki daun berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin, sehingga dapat menggelincirkan serangga yang hinggap. Selanjutnya mengenai adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ sehingga bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Adaptasi fisiologi pada manusia. Yang pertama, jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Yang kedua, ukuran jantung para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Yang ketiga, pada saat udara dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin atau air seni. Adaptasi fisiologi pada hewan. Adaptasi yang pertama antara lain terdapat pada ukuran atau panjang usus dan enzim pencernaan yang berbeda. Untuk mencerna tumbuhan yang umumnya mempunyai sel-sel berdinding yang keras memiliki enzim selulosa. Yang kedua, kecepatan metabolisme. Ketika berada di daerah dingin, kecepatan metabolisme hewan berdarah panas akan meningkat. Contoh adaptasi fisiologi selanjutnya adalah osmoregulasi atau pengaturan kadar garam pada ikan antara ikan air tawar dan ikan air laut. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan antara lain tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai bunga yang berbau khas. Yang kedua, tumbuhan tertentu menghasilkan zat khusus yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau disebut juga dengan alelopati. Adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan. Beberapa jenis hewan ada yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara mengubah tingkah laku. Cara ini selain untuk mendapatkan makanan juga untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsanya. Bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Perubahan warna tubuh pada bunglon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindung dari musuhnya. Perubahan warna kulit sesuai dengan warna lingkungannya seperti yang dilakukan oleh bunglon dinamakan dengan mimikri. Contoh adaptasi selanjutnya adalah cicak. Cicak merupakan contoh hewan yang ekornya mudah putus. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kejadian ini dinamakan dengan autotomi. Adaptasi selanjutnya adalah ikan paus. Ikan paus adalah mamalia yang hidup di air. Seperti hewan mamalia yang lain, walaupun hidup di air, paus bernapas menggunakan paru-paru. Padahal paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air. Paus dan semua mamalia yang hidup di air
kurang lebih tiap 30 menit muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Contoh adaptasi tingkah laku selanjutnya yaitu hibernasi dan estivasi. Hibernasi yaitu tidur panjang di musim dingin, misalnya pada landak dan pada tikus burung. Estivasi yaitu tidur panjang di musim kemarau, supaya dapat bertahan hidup di daerah burung, misalnya pada katak, katak, keong, dan lain-lain. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang jawablah beberapa soal yang berkaitan dengan yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mengenai macam-macam adaptasi pada makhluk hidup. Demikianlah video pembelajaran dari Science Classku. Dan kalian tunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.